7 dari kelas 04 Sake 001 akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai Supply Chain Management dengan saya Mutia Maula. Saya Moren Mustika Syahrani. Saya Natasha Jeda Putri. Selamat menonton. Halo, dengan Moren di sini. Di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai supply chain management. Supply chain management atau SCM adalah manajemen rantai pemasok, merupakan sebuah sistem integrasi antara fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produksi dan mengantar produk ke pelanggan distribusi. Sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung tanpa pembatas dan berlangsung secara transparan. Secara sederhana, konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk, barang atau jasa ya, dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada komponen Supply Chain Management SCM. SCM mengelola jadwal produksi, distribusi, dan logistik, melibatkan banyak pihak seperti supplier, produsen, wholesaler, retailer, hingga konsumen. Ada 5 komponen utama. Yang pertama plan, source, make, deliver, dan return. Yang pertama plan. Plan itu perencanaan ya teman-teman. Jadi strategi produksi dan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua ada source atau pengadaan. Pemilihan pemasok bahan baku terbaik dan membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga ada make atau produksi, yaitu proses produksi berkualitas tinggi dari pembuatan hingga pengemasan. Yang keempat ada deliver, yaitu distribusi dan pengiriman, yaitu mengelola gudang dan memilih metode pengiriman terbaik untuk memastikan produk tiba tepat waktu dan dalam kondisinya yang baik. Yang terakhir ada return atau pengembalian, yaitu menangani produk cacat dan keluhan pelanggan dengan proses pengembalian dan pemulihan yang efektif. Selanjutnya ada tujuan Supply Chain Management atau SCM. Yang pertama yaitu memenuhi permintaan pelanggan, menjaga ketersediaan produk dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada mengurangi biaya operasional, yaitu menghilangkan efisiensi dan pemborosan. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi operasional, yaitu optimasi produksi, persediaan, dan distribusi. Selanjutnya ada memaksimalkan nilai tambah, yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada meningkatkan keunggulan kompetitif, yaitu respon cepat terhadap pasar dengan produk berkualitas dan biaya rendah. Selanjutnya ada mendukung keberlanjutan, yaitu mengurangi jejak karbon dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Selanjutnya ada meningkatkan kolaborasi dan transparansi, yaitu berbagi informasi real time di seluruh rantai pemasok. Selanjutnya, yang terakhir ada mengelola risiko, yaitu mengantisipasi dan meminimalkan gangguan dalam rantai pasokan. Manfaat supply chain management yang pertama yaitu ada kepuasan pelanggan lebih tinggi, pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, fleksibilitas lebih tinggi, hubungan lebih baik dengan pemasok, pengelolaan resiko lebih baik, keunggulan kompetitif, serta mendukung keberlanjutan. Contoh analisa supply chain management di perusahaan sel di industri otomotif yaitu yang pertama ada struktur supply chain management di sel. Sel adalah salah satu perusahaan energi global terbesar di dunia yang memiliki supply chain management sangat kompleks dan terintegrasi. SCM di sel mencakup seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku atau sourcing, produksi, distribusi, hingga manajemen permintaan dan persediaan di pasar global. Setiap proses ini dikelola dengan strategi yang ketat untuk memastikan kelancaran operasional di berbagai negara dan beragam kondisi pasar. Kemudian ada komponen utama SCM sel, yaitu sourcing dan produksi. Dalam pengelolaan sourcing, sel memilih pemasok bahan baku hidrokarbon serta material pendukung lainnya dengan sangat selektif. Selain menegosiasikan kontrak yang menguntungkan, sel juga memperhatikan aspek etika dan keberlanjutan lingkungan. Pada tahap produksi, sel mengoperasikan kilang minyak
fasilitas gas, dan pabrik kimia di berbagai negara. Perencanaan produksi di setiap fasilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan baku, dan sumber daya manusia, sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi yang tinggi. Berikutnya ialah komponen lanjutan SCM Cell, distribusi dan manajemen permintaan. Dalam pengolahan sourcing, sel memiliki pemasok bahan baku hidrokarbon serta material pendukung lainnya dengan sangat efektif. Selain menegosiasikan kontrak yang menguntungkan, sel juga memperhatikan aspek etika dan keberlanjutan lingkungan. Pada tahap produksi, sel mengoperasikan kilang minyak, fasilitas gas, dan pabrik kimia dari berbagai negara. Perencanaan produksi di setiap fasilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan baku, dan sumber daya manusia sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi yang tinggi. Berikutnya yaitu transformasi dan inovasi SCM Cell. Sel telah melakukan transformasi. Berikutnya ialah transformasi dan inovasi SCM Cell. Sel telah melakukan transformasi besar dalam SCM dengan mengintegrasikan perencanaan, pengadaan, dan distribusi yang sebelumnya terpisah. Transformasi ini didukung penuh oleh digitalisasi menggunakan platform seperti ERP, SAP, dan Power BI yang memberikan transparansi dan responsivitas lebih tinggi terhadap perubahan pasar. Sel juga mengadopsi pendekatan lean supply chain untuk mempercepat perputaran inventory, mengurangi kebutuhan stok pengaman, serta mengoptimalkan proses logistik melalui konsolidasi pengiriman. Berikutnya yaitu dampak dan keunggulan SCM Cell. Transformasi SCM Cell memberikan dampak signifikan, seperti meningkatkan efisiensi operasional melalui penurunan biaya dan peningkatan kecepatan pemesanan hingga pengiriman. Dalam hal mitigasi risiko, sel siap menghadapi krisis global, gangguan pemasok, dan volatilitas harga minyak melalui skema mitigasi risiko yang struktur. Selain itu, SCM Cell memperkuat keberlanjutan dengan membangun hubungan jangka panjang bersama pemasok yang mematuhi standar bisnis, etika, dan lingkungan sel. Studi kasus sel Indonesia dan kesimpulan. Di Indonesia, sel mengalami tantangan geografis dan cuaca ekstrim yang mempengaruhi distribusi. Untuk mengatasinya, sel meningkatkan integrasi informasi dan koordinasi dengan mitra bisnis lokal. Upaya ini membuat distribusi bahan bakar dan pelumas menjadi lebih efisien dan responsif terhadap dinamika pasar lokal. Secara keseluruhan, SCM Cell merupakan pilar utama keunggulan kompetitif perusahaan dengan menggabungkan integrasi proses, digitalisasi, efisiensi operasional, mitigasi risiko, dan keberlanjutan di seluruh rantai pasokan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.